Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas tema 6, subtema yang kedua. Tema 6, subtema yang kedua, membangun masyarakat sejahtera. Baik anak-anak, kita mulai. Menentukan kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca teksnya secara keseluruhan. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi penting yang ada dalam teks. Coba kita perhatikan, ada sebuah paragraf, nanti kira-kira kalimat utamanya yang mana. Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Misalnya, dalam kegiatan sehari-hari manusia menggunakan air untuk membersihkan badan, membersihkan alat masak, dan juga membersihkan rumah. Membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Jadi kalimat utamanya adalah air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Yang berikutnya, hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak sebagai warga negara Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contoh, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Kita lihat polisi lalu lintas sedang mengatur, kemudian ada anak sekolah yang mau menyeberang lewat zebra cross, maka didahulukan yang mau menyeberang. Berikutnya, cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Berikut sikap-sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. Yang kedua, mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. Ketiga, saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dan yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Masih banyak sekali sikap-sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang berikutnya, menentukan kalimat utama dalam teks, ya, menentukan kalimat utama dalam teks. Kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Contoh, tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu penari saja, baik penari laki-laki ataupun penari perempuan. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tari tunggal ritual, kemudian tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Ini salah satu contoh tari tunggal. Tari kelana topeng juga merupakan contoh tari tunggal yang berasal dari daerah Yogyakarta. Berikutnya, membandingkan masa anak-anak dan remaja. Ciri-ciri fisik pada masa anak secara perlahan akan menghilang
dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Aktifnya hormon terkait reproduksi pada masa remaja menyebabkan organ reproduksi mulai dapat berfungsi dengan baik. Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dan masa remaja. Berikutnya menentukan gagasan utama dalam sebuah teks non-fiksi. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, tengah paragraf, ataupun pada akhir paragraf. Namun kebanyakan atau sebagian besar rata-rata berada pada awal paragraf. Berikutnya ada sebuah paragraf, kira-kira di mana gagasan utamanya dalam paragraf berikut. Siswa di sekolah sebagai warga sekolah tidak dapat terlepas dari kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan agar mendapatkan hak. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau dipatuhi, maka akan mendapatkan teguran dari sekolah. Nah, jadi gagasan utamanya adalah kewajiban di sekolah. Berikutnya manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Contoh, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Termasuk kalian juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan Bapak melayani untuk menjalankan kewajiban supaya kalian bisa belajar di rumah pada saat situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Yang berikutnya, peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengembangkan rasa toleransi antar teman, bermain dengan teman tanpa membedakan, tanpa memperdulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Saling menghormati dan menghargai antar sesama teman, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Kita lihat, membiasakan tindakan-tindakan di atas tadi dapat mencegah perpecahan. Jika perpecahan dapat dicegah, maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terus terjaga. Sebagai contoh nih, kawanmu sedang bermain bersama, tidak membedakan warna kulit. Berikutnya perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Perbedaan ciri fisik terjadi karena terdapat perbedaan pada hormon yang memengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki seperti jakun mulai tumbuh. Biasanya kumis juga mulai tumbuh dan suaranya lebih berat. Perubahan ciri-ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan. Menggali informasi dari teks non-fiksi. Kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Kita dapat membuat peta konsepnya terlebih dahulu dari kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Peta konsep tersebut menggambarkan informasi dari teks yang kita baca. Berikutnya gerak tari kandagan. Tari kandagan berasal dari Jawa Barat. Kandagan berasal dari kata kandaga dalam bahasa Sunda yang artinya tempat untuk menyimpan perhiasan.
Tari Kandagan adalah tari yang berisi kumpulan gerak yang indah dan sangat berharga. Yang berikutnya perilaku sifat remaja pada masa pubertas. Perubahan perilaku dan sifat terjadi pada remaja yang mengalami masa pubertas. Remaja cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah, tidak stabil. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang sangat wajar, namun kita harus menyikapinya dengan bijak. Ketika kita memasuki masa pubertas, maka sebaiknya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti mengasah kemampuan kita. Kalau yang hobinya bermain musik, ya memainkan alat musik. Yang hobinya bernyanyi, yang mengembangkan nyanyiannya. Berikutnya menggali informasi dari teks non-fiksi. Informasi dari teks dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama dirumuskan berdasarkan kalimat utama setiap paragraf. Selanjutnya kita dapat merangkum gagasan-gagasan utama dalam bentuk teks. Yang berikutnya menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setelah membaca teks non-fiksi. Gagasan utama merupakan pokok pikiran sebuah teks. Setiap paragraf dalam teks memiliki kalimat utama di dalamnya. Kalimat utama berisi inti informasi dalam suatu paragraf. Bagaimana pelaksanaan hak sebagai warga negara Indonesia? Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat di dalam musyawarah dan memberikan suara. Sebagai contoh kalau di kelas ya pemilihan ketua kelas. Dan beberapa bulan yang lalu kita telah melaksanakan pilkada serentak. Itu juga wujud kebebasan untuk menyatakan pendapat. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Jika semua warga mendapatkan haknya, maka akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Berikutnya properti yang digunakan pada tari tunggal. Setiap tari tunggal memerlukan properti untuk menunjang penampilan di atas panggung. Properti tari akan membuat penampilan tari lebih indah dan menarik. Properti yang digunakan disesuaikan dengan gerakan yang akan ditampilkan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat, selalu menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, dan melaksanakan 3M. Dan jangan lupa selamat belajar. Sampai bertemu kembali dengan materi yang berbeda.